Sejarah baru terukir menang adu penalti Garuda ke semifinal. Timnas U23 Indonesia lolos ke babak semifinal atau 4 besar Piala Asia U23 2024. Kepastian ini didapatkan setelah Indonesia menang atas Korea Selatan 11-10 pada babak adu penalti. Adu penalti harus dilakukan setelah kedua tim bermain imbang 2-2 selama waktu normal dan masa tambahan waktu yang berdurasi 30 menit. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Indonesia ke babak 4 besar Piala Asia U23 2024. Sehingga Garuda selangkah lebih dekat dengan tiket Olimpiade Paris 2024. Laga Korea Selatan versus Indonesia dalam babak 8 besar Piala Asia U23 2024 bergulir di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha pada Kamis 25 April 2024 atau Jumat 26 April dini hari waktu Indonesia Barat. Partai Taeguk Warriors dengan Garuda Muda harus diperpanjang ke masa extra time. Setelah kedua tim bermain imbang 2-2 pada waktu normal berdurasi 90 menit. Indonesia berhasil unggul 2-1 terlebih dahulu di paruh pertama melalui dui gol Rafael Struijk menit 15 45+3. Sementara gol balasan bagi Korsel tercipta melalui aksi bunuh diri Komang Teguh menit 45 dan Jong Sang-bin menit 84. Timnas Indonesia U23 akhirnya berhasil memenangkan pertandingan setelah adu penalti dengan skor 11-10. Hernando Ari berhasil menepis 2 tendangan penalti pemain Korea Selatan. Hasil ini berhasil membawa Indonesia mengukir sejarah baru dengan melaju ke babak semifinal. Kita nantikan apakah Arab Saudi atau Kirgistan yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di semifinal nanti. Statistik Indonesia vs Korea Selatan, gak ngangka mendominasi. Timnas Indonesia U23 sungguh tampil melebihi ekspektasi. Marcelino Ferdinand DKK ternyata tampil dominan atas tim lawan Korea Selatan U23. Garuda Muda layak menang. Jumat tanggal 26 April tahun 2024, Indonesia menantang Korea Selatan dalam duel perempat final Piala Asia U23 2024. Skor imbang 2-2 selama 120 menit, skuad Shin Tae-yong lantas menang lewat drama adu penalti dengan skor 11-10. Kali ini Rafael Struijk mencetak brace untuk 2 kali membawa timnas Indonesia U23 unggul, tapi Korea Selatan U23 bisa menyamakan kedudukan melalui own goal Komang Teguh dan gol Jong Sang-bin. Di babak adu penalti, kedua tim saling balas sampai mengulangi giliran tendang. Pratama Arhan lantas mencetak gol penentu kemenangan sebagai eksekutor kedua di putaran kedua. Indonesia menang dengan skor 11-10. Hasil ini mengantarkan skuad timnas Indonesia U23 ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Garuda Muda menunggu pemenang duel Uzbekistan vs Arab Saudi di perempat final AFC U23 Asian Cup. Statistik pertandingan Korea Selatan U23 vs Indonesia U23. Tembakan, 8-21. Tembakan tepat sasaran, 2-5. Penguasaan bola, 47% banding 53%. Operan, 468-539. Akurasi run, 79% banding 81%. Pelanggaran, 15-20. Kartu kuning, 3-2. Kartu merah, 1-0. Offside, 2-4. Tendangan sudut, 7-6. Angka-angka di atas menunjukkan bahwa timnas Indonesia mendominasi, baik dalam penguasaan bola maupun jumlah tembakan. Statistik timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 sejauh ini cukup memuaskan. Tiket Korsel versus Indonesia ludes, Garuda Muda dapat dukungan penuh. Timnas Indonesia U23 akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter saat melawan Timnas Korea Selatan U23. Tiket untuk laga itu ludes. Korsel versus Indonesia di perempat final Piala Asia U23 2024 berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa Jumat 26 April 2024.
Laga itu akan kick off pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Stadion Abdullah bin Khalifah mempunyai kapasitas 10.000 tempat duduk. Dari aplikasi penjualan tiket laga Piala AFC U23 2024, karcis untuk menyaksikan Korsel versus Indonesia sudah ludes untuk semua kategori. Ada 2 kategori, 1 dan 2 untuk laga Piala Asia U23 2024. Harganya 30 Qatar Rial dan 20 Qatar Rial. Insya Allah akan ada 5.000 supporter. Ada yang datang dari UAE dan Kuwait juga. Kata PF Fansosbud KBRI Qatar, Ali Murtado. Sebuah drama sempat menyelimuti pendukung Indonesia menjelang duel dengan Korea Selatan. Tiket yang dibeli secara online hilang dari wallet aplikasi Haya yang dipakai untuk pembelian. Alhasil, kepanikan pun terjadi karena Korsel versus Indonesia sudah dekat. Kisah itu diceritakan oleh salah seorang pendukung timnas di Qatar, Riza Wibawa. Jadi beli tiket itu ada 2 mekanisme. Jalur Ultras tiket dikirim ke email H-1. Jalur Haya Apps begitu bayar tiket langsung muncul di layar bagian wallet aplikasi. Tidak ada email konfirmasi. Tiket hilang setelah melakukan update aplikasi terbaru, kata Riza kepada Detik Sport. Indonesia dan Korea Selatan mempertaruhkan tiket untuk ke Olimpiade 2024. Tim 3 besar Piala Asia U23 2024 mendapat tiket ke Paris. Sementara tim peringkat keempat harus menjalani playoff dengan Guinea. Deal Sinteyong latih timnas Indonesia hingga 2027. Masa depan Sinteyong tampaknya telah dikonfirmasi melalui media sosialnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut akan bertahan bersama skuad Garuda hingga tahun 2027. Setelah menikmati makanan khas Korea dan diskusi tentang program timnas Indonesia hingga 2027, saya dan Coach Sinteyong sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Bunyi keterangan foto dalam unggahan Erick Thohir. Ia pun menambahkan, kesepakatan untuk meneruskan kerjasama itu didasari atas roadmap program Timnas Indonesia hingga tahun 2027. Saat ini, kita tengah memiliki generasi emas sepak bola Indonesia. Kita punya para pemain berusia muda yang secara skill dan mental bisa bersaing di level Asia dan juga internasional. Apalagi, kesempatan bagi mereka sangat besar untuk melangkah lebih jauh. Dan ini harus dijaga. Sekaligus dipersiapkan penerusnya dalam waktu yang singkat, tambah Erick. Kontrak Sinteyong akan habis pada Juni mendatang. Tetapi setelah ia berhasil memenuhi target dari PSSI, dia pun tampaknya akan bertahan lebih lama lagi. Seperti diketahui ada 2 target yang dituntut oleh PSSI kepada Sinteyong, yakni meloloskan timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan membawa Indonesia U23 mencapai perempat final Piala Asia U23 dan kedua target tersebut telah terpenuhi. Saat ini Sinteyong sendiri masih fokus bersama Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Dan berikutnya tim asuhan Sinteyong akan menghadapi Korea Selatan di babak perempat final pada hari Jumat 26 April dini hari waktu Indonesia Barat.